Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan membahas mengenai perspektif membaca sastra. Pembahasan ini bertujuan untuk membedakan perspektif dalam membaca karya sastra dan menjelaskannya kembali dengan tepat. Pengetahuan mengenai perspektif membaca karya sastra dalam bidang penelitian sastra amatlah penting. Karena untuk melakukan proses penelitian, terlebih dahulu harus dapat menentukan perspektif apa yang menjadi landasan dalam memandang karya sebagai objek penelitian. Perspektif dalam mengkaji karya sastra mempengaruhi pemaknaan terhadap karya sastra. Karena itu, kedalaman makna terhadap sebuah karya sastra bisa jadi terletak kepada kekayaan perspektif yang muncul dikala mengkaji karya sastra tersebut. Sebelum memulai pembahasan, perlu terlebih dahulu disepakati bahwa karya sastra pada bahasan ini diposisikan sebagai produk sosial budaya, bahwa realitas sosial budaya bersama dengan imajinasi serta struktur bahasa yang khas menjadi dasar terciptanya karya sastra. Karya sastra sebagai sebuah produk sosial budaya yang dapat berperan menjadi konstruksi realitas, representasi realitas, reproduksi realitas, dan refleksi realitas yang ada di masyarakat. Sebuah produk sastra yang mana di dalamnya digunakan struktur bahasa yang khas, seperti yang disebutkan oleh Eagleton, bahwa bahasa dalam susastra dianggap mempunyai aturan dan struktur bahasa tertentu yang berbeda dengan penggunaan bahasa untuk keperluan sehari-hari. Meski demikian, pembahasan tidak diletakkan kepada persoalan penggunaan bahasa dan kaitannya pada ciri-ciri ataupun jenis karya sastra, melainkan bagaimana karya sastra sebagai produk bahasa dan sosial budaya dibaca, yaitu dari perspektif manakah kita memaknai karya tersebut. Bahasa dalam karya sastra terkadang dapat sangat gramatikal ataupun retorikal. Sangat gramatikal maksudnya adalah disiplin dalam tata bahasanya. Karya tersebut memiliki tata bahasa yang baik. Sedangkan retorikal adalah kecenderungan normatif untuk memperhatikan aspek pilihan kata dalam penyampaian, pernyataan, atau ekspresi pesan. Aspek pilihan kata ini menjadi penting karena ketepatan dan kesesuaian pilihan kata yang digunakan akan mempengaruhi interpretasi dan suasana, menyinggung atau tidaknya dengan perasaan pembaca. Bahkan, terkadang aspek retorikal ini menjadi sistem normatif bahasa yang baik dan indah, yang kemudian cenderung membuat bahasa dalam karya sastra menjadi acuan apa yang disebut beradab dan berseni tinggi dalam berbahasa. Pandangan ini memperlihatkan bahwa karya sastra setidaknya melibatkan 3 unsur, yaitu aspek tekstualnya, faktor-faktor intrinsik seperti struktur bahasa gramatikal, sudut pengarang, yaitu pilihan retorika, dan konteks latar, yaitu situasi kesesuaian retoris dari karya sastra tersebut ditempatkan atau dibaca. Berdasarkan pendapat ini, maka setidaknya ada 3 perspektif yang dapat digunakan saat mengkaji karya sastra. Sebagai awal, mari kita ulas perspektif pertama, yaitu dari aspek tekstual, yaitu faktor-faktor struktural dari karya tersebut sebagai teks. Landasan perspektif ini adalah karya sastra sebagai sebuah teks memiliki bentuk, aturan struktur bahasanya sendiri, atau yang disebut poetic language. Perspektif pertama ini mendorong pembaca karya sastra untuk mempersepsikan sebuah karya dari aspek tekstual bahasa karya sastra tersebut. Bahasa sebagai suatu sistem relasi antara makna dengan kata yang digunakan untuk mewakilinya.
Bahasa sebagai suatu sistem relasi antara makna dengan kata yang digunakan untuk mewakilinya. Simpulannya, perspektif ini menempatkan bahasa sebagai struktur tanda makna dari karya sastra itu sendiri. Bahasa dalam teks sebagai pusat penelahan dari tujuan dan apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut. Pemahaman perspektif ini tentu kemudian mendapat kritik, terlebih dari pendapat yang melihat karya sastra sebagai hasil proses penulisan yang melibatkan aspek ekspresi dari pengarangnya. Sehingga bahasa yang digunakan dalam karya sastra dianggap tidak seharusnya lepas dari subjektivitas pengarangnya dalam melihat lingkungannya. Theo menyebutnya licentia potarum atau hak istimewa pengarang. Pendapat inilah yang kemudian melandasi perspektif kedua membaca karya sastra, yaitu perspektif pengarang. Perspektif kedua dalam membaca dan memahami susastra adalah perlunya mempertimbangkan aspek subjektif pengarang, bahwa karya tersebut adalah hasil ekspresi yang terikat kepada pemaknaan pengarang terhadap situasi lingkungannya. Bahasa dalam teks susastra tidak berdiri otonom, ia dipengaruhi oleh wawasan dan pengalaman pengarang, termasuk faktor ideologi sosial, status sosial kultur, dan ekonomi dari pengarang. Sehingga dalam membaca susastra harus mempertimbangkan situasional dari pengarang. Perspektif kedua ini mungkin bisa lebih dipahami melalui pendapat Freud yang menyebutkan manusia adalah makhluk neurotik yang tidak dapat dilepaskan dari nalurinya. Setiap ada ide, ada ego. Proses kreativitas menulis karya sastra sebagai proyeksi ego pengarang yang baik secara sadar maupun tidak menjadi produk penerjemahan atas apa yang dialami dan dirasakan oleh pengarangnya. Seperti yang disebutkan oleh Taine bahwa asal-usul karya sastra berdasarkan keadaan kejiwaan si pengarang. Cara pandang ini menempatkan karya sastra sebagai rangkaian imajinasi pengarang, bukan refleksi realitas, tetapi ekspresi mimetik yang dibatasi oleh pengalaman dan wawasan pengarangnya. Oleh sebab itu, pemaknaan susastra pada perspektif kedua ini terbatas pada kesesuaian lingkup situasional pengarangnya. Pemaknaan susastra terikat dengan persepsi pengarang sehingga membaca karya sastra diperlukan pula pengetahuan mengenai siapa dan latar belakang pengarangnya. Perspektif kedua sebelumnya kemudian dikritisi oleh pendapat lainnya yang menganggap karya tidak seharusnya terikat dengan latar belakang situasional pengarang dan subjektivitasnya saja. Kritik inilah yang kemudian menghantarkan kita kepada perspektif ketiga dalam mengkaji karya sastra, yaitu kontekstual pembaca. Perspektif ketiga ini dimulai dengan pemahaman bahwa sebuah karya sastra dibuat untuk dibaca, dinikmati oleh pembacanya. Oleh karena itu, aspek pragmatik konteks dari pembaca seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pemaknaan karya tersebut. Pada perspektif ketiga ini, simpulannya adalah pemaknaan karya sastra sebagai proses dialog dalam sebuah konvensi kesastraan yang melibatkan pesan bahasa dari pengarang dengan konteks situasional pembaca yang hasil akhir interpretasinya diserahkan kepada pembaca. Pengarang sastra, bahasa, dan pembaca terikat oleh konteks, baik konteks dari sisi pengarang saat mengarang karya tersebut maupun konteks saat pembaca membaca karya tersebut. Adapun kritik yang muncul bagi perspektif ketiga ini adalah kekhawatiran pembaca akan dihadapkan kepada implikasi kontekstualnya sendiri. Pembaca susastra akan terpicu untuk berupaya menemukan realitas yang sesuai dengan dirinya dan persepsinya untuk memaknai susastra. Sehingga akhirnya pemaknaan karya sastra secara alamiah menyesuaikan diri dengan cita rasa masyarakat pembacanya. Kritik ini berangkat dari pemikiran postmodernisme bahwa makna tidaklah terdapat dalam teks, melainkan muncul dari masing-masing pribadi yang membaca teks. Sehingga begitu karya sastra dipublikasikan, pengarang kehilangan hak interpretasinya atas karya tersebut. Pemaknaan teks sastra diserahkan kepada penafsiran masing-masing pribadi pembaca. Kritik tersebut membuat perspektif ketiga ini menjadi dilematis sekaligus menarik dalam hal pengkajian karya sastra. Karena penelitian sastra dalam perspektif ini diberikan ruang yang lebih luas untuk mengkaji karya sastra. Pengkajian tidak terbatas kepada karyanya saja, tetapi juga kepada kaitan efek atau respon dari pembaca karya tersebut. Sebagai akhir bahasan, perlu dipahami bahwa uraian tiga perspektif, yaitu perspektif tekstual,
perspektif pengarang, dan perspektif kontekstual, pengkajian karya sastra ini adalah bersifat terbuka. Tepat atau tidak dan kesesuaian penggunaan perspektif dalam proses pengkajian tentunya kembali kepada pemahaman masing-masing pengkaji karya sastra atau peneliti karya sastra itu sendiri. Sekian untuk pembahasan mengenai perspektif membaca sastra dalam lingkup penelitian sastra. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.